COVID-19, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Festival Budaya Isen Mulang sebagai salah satu agenda peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Festival Budaya Isen Mulang kali ini, diadakan perlombaan 17 jenis kearifan budaya masyarakat Kalimantan Tengah yang diikuti oleh peserta dari 14 kabupaten kota. Seperti lomba perahu hias, lomba menetak kayu atau memotong kayu, menyila atau membelah kayu, lomba malamang, membuat mangenta sejenis makanan khas, lomba balogo, menyumpit basai kambe, hingga lomba lagu daerah, lomba tari, serta pemilihan jagau dan bawi nyai. Penampilan beragam jenis kebudayaan dan kearifan lokal Kalimantan Tengah ini berlangsung mulai 17 hingga 22 Mei, dibuka oleh Gubernur Sugianto Sabran di alun-alun Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Kegiatan ini merupakan sebuah perwujudan cipta rasa dan karya para seniman daerah yang dilandasi dinilai dengan budi yang luhur bagi bangsa berdasarkan Pancasila, bercorak kebinekaan tunggal ika serta berwawasan Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tidak terasa bahwa kita kena pandemi 2 tahun. 2 tahun dan alhamdulillah pada hari ini berkat doa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, kita dapat hadir bersama-sama, dapat merayakan bersama dan menyambut HUT rangkaian Kalteng, yang mana usia Kalteng sudah ke 65 tahun. Kemeriahan Festival Budaya Isen Mulang sempat senyap karena pandemi COVID-19. Untuk kegiatan yang diadakan tahun ini, warga masyarakat menyambutnya dengan antusias dan bersyukur. Luar biasa, udah lama ya, 2 tahun sejak COVID baru digelar lagi. Dan ini kan merupakan acara tahunan setiap perayaan HUT Kalteng gitu ya. Dan ini sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Jadi dengan pelaksanaan ini, saya senang sih sebagai masyarakat Kalteng. Bagus lagi. Ini bersama anak istri Pak ya? Iya, dengan keluarga banyak. Cuma lebih diperhatikan lagi, masih umurannya masih sedikit banyak gitu. Tanggapannya bagus sih buat budaya Kalimantan gitu, supaya lebih maju lagi di kedepannya. Udah itu aja. Dalam animo masyarakat banyak ini seperti apa yang menanggapinya? Oke, gimana? Animo masyarakat kan sangat banyak nih. Iya. Melihat seperti apa nggak? Bersyukur aja punya masyarakat gitu. Dalam rangkaian kegiatan tahunan Isen Mulang ini, juga diadakan sebuah pemecahan rekor baru dan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia MURI, yaitu rekor peserta mangenta, peserta terbanyak yang terlibat dalam membuat makanan khas Kalimantan Tengah, mangenta, berbahan dasar beras ketan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari jumlah awal sebanyak 114 orang, saat ini masih tersisa 99 orang pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar yang sejak bulan Maret lalu menempati posko sementara di Gedung Serbaguna Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Setelah 15 orang diantaranya melarikan diri saat menempati menasah atau musola di Desa Alubuya Pasi. Rencananya, mereka akan dipindahkan ke Pekanbaru, Riau dengan menggunakan armada bus yang telah dipersiapkan oleh petugas, di mana keberangkatannya akan dilakukan dalam 2 gelombang, dimulai dari tanggal 17 Mei. Sesuai hasil koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Migrasi atau IOM dengan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Aceh. Sedangkan pada tanggal 18 gelombang kedua juga sesuai dengan jam yang sama juga akan diberangkatkan dengan 2 unit bus yang dikawal oleh masing-masing koridor dan juga diisi oleh 2 pihak keamanan dan juga perwakilan dari Pemda. Saat ini, pihak pemerintah Kabupaten Biren bersama IOM dan UNHCR masih melakukan segala persiapan untuk keberangkatan ke Pekanbaru, mulai pemeriksaan kesehatan hingga persiapan dokumen pendukung lainnya. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan.
jelang berakhirnya masa jabatan sebagai wali kota dan wakil wali kota Jayapura pada 22 Mei mendatang. Ben-Hur Tommy Mano dan Rustan Saru pada 18 Mei menyerahkan 15 rumah layak huni bagi warga Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Yang pembangunannya bersumber dari anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK Kota Jayapura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penyerahan tersebut jelas Ben-Hur sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat di kampung-kampung yang kurang mampu dan belum memiliki rumah layak huni. Dia berharap masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dapat merawat dan menjaganya dengan baik. Seraya berpesan agar rumah tersebut jangan dijadikan tempat untuk mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Rumah yang dibangun ini dapat dihuni, dapat dirawat, dan juga menjadi rumah doa untuk Bapak Ibu sekalian. Rumah ini terhalang dari panas matahari, juga terlindung dari hal-hal yang jahat. Ben-Hur menambahkan, pemerintah akan terus meningkatkan program pembangunan rumah layak huni bagi warga secara bertahap, karena memiliki dampak yang positif bagi penerima manfaat. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Nusa Tenggara Barat telah menutup lalu lintas distribusi hewan ternak jalur darat menuju provinsi itu sejak wabah penyakit mulut dan kuku menginfeksi hampir 1.000 hewan ternak di beberapa daerah. Kebijakan tersebut akan dibarengi dengan solusi untuk pemenuhan kebutuhan daging daerah, khususnya mendekati momentum Idul Adha 1443 Hijriah mendatang. Seperti pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum mendapatkan izin pengiriman langsung dan penyemprotan antivirus pada kendaraan distribusi. Untuk itu, Sekretaris Disnakeswan, Rahmadin, yang ditemui di Mataram pada 18 Mei, mengatakan akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa agar kebutuhan daging, khususnya untuk hewan kurban, dapat disembelih di daerah asal sebelum didistribusikan ke daerah tujuan demi menekan penularan PMK pada hewan ternak lainnya di NTB. Ini yang kita masih koordinasi lebih intens lagi bagaimana untuk menyikapi ini. Ada solusi kemarin khusus untuk hewan kurban, kita minta fatwanya MUI bahwa hewan kurban itu bisa dipotong di daerah asal. Hingga kini Disnakeswan NTB telah mendeteksi 2 daerah dengan status penularan PMK tertinggi, yakni di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Seluruh kasus tetap dalam pengawasan pihaknya dan dalam instruksi karantina atau dipisahkan dengan hewan ternak lain yang memungkinkan dapat menjadi media penularan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebuah ambulans disiapkan oleh Bank Aceh untuk menjadi armada layanan antar jemput pasien dan membantu kegiatan operasional Rumah Sakit Kesrem TNI Angkatan Darat Lok Sumawe. Serah terima ambulans tersebut telah dilakukan pada Rabu petang 18 Mei. Direktur Kepatuhan Bank Aceh, Yusmal Diansyah, menjelaskan bantuan ambulans untuk Rumah Sakit Kesrem Lok Sumawe ini atas inisiatif dari Bupati Aceh Utara guna melengkapi ambulans yang sudah ada, namun dalam kondisi rusak. Bupati Aceh Utara selaku pemegang saham memberi arahan kepada kami untuk memberi bantuan mobil ambulan ini. Inilah realisasi yang kita lakukan hari ini. Kami tindak lanjuti arahan dari Pak Bupati untuk menyiapkan mobil ambulan Kesrem Aceh Utara ini, yang tentunya kami serahkan tadi ke Pak Bupati dan diwakili oleh Pak Asisten, yang dilanjutkan ke Pak Kesrem Aceh Utara. Ada 4 unit ambulan, kondisinya juga sekarang dalam kondisi yang kurang sehat. Tapi dengan kehadiran ambulan yang diberikan dari Bank Aceh ini merupakan suatu sangat membantu Kesrem ini dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan anggota TNI. Dengan adanya bantuan 1 unit ambulans ini, pihak Korem 011 Lilawangsa mengharapkan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan lagi.
Kerjasama dan dukungan dari Bank Aceh mendapatkan apresiasi sebagai salah satu upaya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan.